Fenomena kekerasan domestik di kalangan masyarakat Indonesia semakin marak. Di bulan Maret saja 2014 ini terdapat paling sedikit 3 kekerasan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelakunya diantaranya adalah seorang ibu, yaitu atau juga istri dan mantan kekasih. Mengapa kekerasan domestik kerap terjadi dan mengapa selalu dilakukan oleh orang terdekat? Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio ini psikolog yaitu Cassandra Putranto dan juga ketua LSM Perempuan dari Kalyana Mitra ya. Ini ada Mbak Lilis yaitu Listiowati. Selamat datang Mbak Lilis dan juga Mbak Cassandra di Berita Satu. Ini kalau kita lihat memang kekerasan di bulan Maret saja awal tahun 2014 kita sudah dikagetkan dengan banyaknya kekerasan yang terjadi di Indonesia. Betul. Nah, saya ke Mbak Cassandra dulu. Ini melihat dari fenomena kekerasan di awal tahun ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya fenomena ini sudah sangat sering menjadi perhatian komunitas psikologi maupun pekerja sosial dan banyak kalangan ya, terutama karena dari sisi jumlah. Itu selalu meningkat ya. Lalu kemudian korbannya pun semakin bervariasi, mulai dari yang mungkin baru lahir, bayi baru lahir, ada yang sampai patah-patah semua tulangnya. Lalu kemudian sampai usia tua, usia lanjut. Jadi istilah kakek-kakek yang dibunuh oleh anaknya atau mertua, mantunya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dari hasil suatu kejahatan yang berhasil dilaporkan di kepolisian, data-data yang dihimpun, itu juga mengatakan bahwa kasus-kasus pidana ini banyak atau syarat sekali dengan nuansa psikologisnya. Tetapi secara psikologis ini sendiri pun tidak berdiri sendiri karena akhirnya juga berkait dengan masalah sosial. Kalau kita lihat dari setiap kasus, ternyata memang ada faktor-faktor lain yang berperan ya, antara lain misalnya ekonomi, kemudian kualitas hubungan interpersonal, apakah mungkin ada perselisihan, apakah ada asmara, kemudian juga ada mungkin konflik ya antara ayah, ibu atau orang tua dengan anak. Nah, yang jelas akhirnya secara garis besar barangkali bahwa selama 30 tahun terakhir mungkin kami bisa memberikan rekomendasi adalah bahwa telah terjadi penurunan atau degradasi daya tahan masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah ya, karena ini berkait dengan masalah-masalah, dan terutama juga penurunan nilai-nilai moral itu tadi, bahwa moral berkait dengan agama dan juga berkait dengan kualitas hubungan antar manusia. Lalu kemudian kesadaran terhadap hukum juga menurun, dan yang paling akhir adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jadi ketika seseorang tidak mampu menyelesaikan masalahnya di dalam konflik, di dalam emosi dendam, marah dan lain sebagainya, jalan keluar yang paling mudah adalah dia hilangkan atau dia lakukan kekerasan terhadap sumber masalahnya tersebut. Nah, ini kan kalau kita lihat memang dari kasusnya Ade Sarah, ada tadi kalau kita lihat paketnya adalah istri membunuh suaminya demi harta ya, dan warisan dalam arti kata untuk membiayai sekolah anaknya, dan juga ibu membunuh anaknya. Ini kan sebenarnya motifnya berbeda-beda kalau kita lihat. Nah, dari Kalyana Mitra sendiri melihatnya memang seperti apa sih data-data dari ini? Memang selalu meningkatkah atau seperti apa? Iya. Sebetulnya kalau melihat data-data ya Mbak ya, kalau kami dari Komnas Perempuan ya, kita ambil data dari Komnas Perempuan yang baru saja meluncur 8 Maret kemarin, karena kebetulan 8 Maret sebetulnya juga Hari Perempuan Internasional, tapi justru banyak kasus perempuan terjadi ya, itu justru kekerasan di ranah domestik itu memang tinggi, itu naik, itu tercatat aja sekarang 279 itu untuk kekerasan terhadap perempuan di tahun 2013. Di tahun 279 760 kasus untuk kekerasan terhadap perempuan, di mana di dalamnya ada ranah domestik yang paling tinggi juga gitu loh. Jadi memang kami melihatnya tidak jauh beda seperti yang tadi Mbak Sandra katakan gitu ya. Jadi memang motif berbeda-beda, tapi kalau sudah ranah domestik itu kan sulit ya, karena sudah kemudian ada hubungan lain, tidak hanya ada hubungan, kemudian ada hubungan psikologisnya yang bermain di situ. Nah, itu yang kami melihatnya ini justru semakin terkuak
Kalau saya melihatnya semakin terkuak, semakin kemudian banyak orang kemudian melapor mungkin ya sekarang. Padahal ini data perempuan ya, Iya, belum anak. Berarti kan mungkin akan banyak lagi betul, sebenarnya terkait dengan masalah ini, dan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa rata-rata adalah orang terdekat yang melakukan itu. Kita akan membahasnya di usai jeda berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Dialog Jurnal Siang. Terlebih dahulu kita akan melihat data berikut ini, yaitu salah satu contoh kekerasan domestik, yakni kekerasan terhadap anak. Di sini disebutkan kekerasan sebagian besar dilakukan oleh orang tua kandung, kemudian ada teman, tetangga, orang tua tiri, guru, dan juga saudara. Oh Sandra, ini kalau kita lihat memang orang terdekat ternyata yang menjadi yang harus kita hati-hati ternyata ya, yang melakukan kekerasan adalah orang pertama, adalah orang terdekat kita. Nah, Anda melihatnya data-data tadi itu terlalu besar sekali ternyata. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Atau kenapa sih sebenarnya malah jadinya orang terdekat yang harus kita takuti seperti itu? Di satu sisi memang ada masalah kepribadian, karakter, lalu kemudian juga kemampuan mengendalikan emosi ya. Jadi bahwa setiap orang ini walaupun dia sudah menjadi orang tua, sebenarnya dulu kan pernah menjadi anak. Dan dia itu adalah produk dari keluarga sebelumnya. Bagaimana dia memperlakukan anaknya juga adalah sebenarnya potret pada saat dia pada masa kecilnya. Yang kedua adalah bahwa dia juga berada dalam kondisi psikologis yang tertentu. Misalnya memang ada gangguan, memang ada tekanan, memang ada jelitan utang dan lain sebagainya. Jadi sehingga akhirnya kualitas kepribadiannya itu, kondisi psikologisnya sebenarnya tidak layak untuk menjadi orang tua. Tetapi karena kita tidak punya sistem untuk mengendalikan kelayakan tersebut, jadi dia bisa punya anak dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap anaknya. Yang ketiga yang saya kira sangat penting adalah soal budaya ya. Bahwa di dalam budaya kita seolah-olah kekerasan itu dianggap wajar. Ya, kalau kita bicarakan kekerasan domestik itu kan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, kalau bisa ada salah satu penelitian bahwa kita ini sebagai negara yang beragama, tapi ternyata menjalankan kekerasan paling banyak. Ya, ajaran nilai agama itu tidak diterapkan atau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat mulai dari yang mana sih yang paling ringan kekerasan terhadap anak. Misalnya orang tua memanggil anaknya si gendut, si kerus, si bodoh, itu udah kekerasan. Ya, mungkin belum sampai kekerasan fisik, tapi terus kemudian melarang dia atau menghina dia atau kemudian mengurung dia di kamar sampai kemudian muncullah ada mungkin jeweran atau dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita punya budaya terhadap itu. Bagaimana ada kebiasaan bahwa seolah-olah orang tua punya hak 100% full. Ini kan anak-anak gue, mau gue apain juga suka-suka gue gitu kan. Jadi saya kira ada kaitannya di situ. Sementara kapasitas dan kualitas psikologis orang tuanya ternyata tidak layak untuk menjadi orang tua. Nah, itu tanggapan dari Sandra. Kalau dari kalian Mitra gimana, Mbak Lilis? Ya, sebenarnya nggak jauh beda. Tapi artinya saya juga melihatnya dari sisi lain ya. Di kita, kalau yang dinamakan ranah private ya, ranah di mana ranah personal, ada kedekatan, keluarga itu kan ranah personal ya, ranah private dianggapnya itu adalah urusan private, bukan urusan negara, bukan urusan sosial. Sehingga apapun yang terjadi di dalam ranah private dianggap itu ya sudah gitu loh. Itu wajar gitu loh. Seperti halnya ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak misalkan. Dianggapnya udah itu memang haknya orang tua misalkan, atau kewajiban orang tua melakukan pelarangan dan sebagainya. Sehingga orang yang saya melihatnya pelaku yang ada di ranah private menjadi bebas melakukan kekerasan karena dianggap itu adalah pribadi dia gitu lah. Ini adalah arena pribadi saya, jadi terserah saya mau melakukan apa. Dan negara nggak usah. Dan itu sebabnya kan hingga akhirnya kekerasan domestik ini terus meningkat karena tidak pernah ada upaya. Makanya dan masalahnya budaya ini pun juga diperkuat oleh contoh-contoh atau stimulasi-stimulasi yang dilakukan oleh, mohon maaf, media juga termasuk ya. Jadi mulai dari media cetak, media elektronik yang lebih mudah, internet gitu ya. Mereka memberikan contoh-contoh tentang kehidupan yang seperti apa, dan kayaknya kekerasan itu menjadi bagian dari kebiasaan, menjadi lumrah, menjadi wajar gitu. Jadi kembali lagi itu akhirnya masuk ke dalam kondisi psikologis dan kepribadian seseorang, dan akhirnya dilakukan karena telah terjadi pembiaran tersebut. Pembiaran itu yang akhirnya yang menjamur dan membuat ini semakin terus meningkat seperti itu. Mungkin saya belum menanyakan. Jadi saya ingat waktu pembahasan, kan kita sudah punya ya undang-undang KDRT yang tadi disebutkan. Saya ingat pembahasan itu mengatakan bahwa ketika ditolak
legislatif tentang undang-undang ini adalah itu ranah privat, biarkan aja itu diurus sendiri, negara nggak usah. Tapi ketika terjadi pembunuhan, apa itu udah ranah privat? Itu pertanyaannya gitu loh. Nah kalau itu kita biarkan bisa jadi lebih dari sekarang gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin harus melihatnya benar-benar melihat duduk persoalannya, tidak hanya oh itu orang tua boleh karena dia punya hubungan darah maka boleh seperti ini gitu. Saya kira proses pendidikan juga turut berpengaruh ya. Jadi pendidikan formal ataupun pendidikan informal, pendidikan dalam keluarga, pendidikan masyarakat itu sangat berpengaruh bagaimana kita semua sebagai masyarakat itu bisa mengadopsi sebuah nilai-nilai yang baik, yang anti kekerasan. Nah kenyataannya ketika pendidikan itu sendiri mengajarkan kekerasan, bullying jadi melahirkan kekerasan. Bullying itu seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat memang apakah terjadi penurunan antara moral dan hukum yang tidak juga membantu terkait dengan domestik kekerasan domestik ini, dan seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Kita akan menjawabnya ini saja dari berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami, Mbak Cassandra dan Mbak Lilis. Ini kalau kita lihat kan tadi kita sebut udah KDRT. Ini juga ada kekerasan seksual juga masuk dalam domestic violence ini ya, kekerasan domestik ini. Ini juga berbeda atau sama aja sebenarnya? Apanya? Kalau kita lihat memang masalah hukum kita sudah tidak bisa lagi berbicara tentang itu, karena kalau dari data kalian Mitra juga mengatakan bahwa ini sangat lemah sekali. Anda juga melihatnya seperti itu bukan Mbak Cassandra, bahwa hal ini memang hukum kita tidak bisa menjaga tentang itu. Jadi Anda melihatnya seperti apa mengenai masalah ini jadinya? Kalau ditanya masih sama atau enggak, saya kira iya. Ya, bedanya adalah yang satu akhirnya melibatkan kegiatan seksual di dalamnya. Dimana di sini pun juga masih ada budaya bahwa ya selama itu yang melakukan suaminya ya nggak apa-apa dong, gitu. Ya, bahwa telah terjadi pelanggaran hak, ya memang sudah kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya, mau dengan cara yang keras atau tidak keras ya itu urusan suami, ya urusan domestik. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak, bagaimana perempuan boleh menentukan nasib sendiri terhadap tubuhnya sendiri. Contoh lain yang mungkin saya ingin sampaikan adalah ketika seorang suami memaksa istrinya untuk hamil terus dan punya anak terus-menerus. Itu saja sudah termasuk kekerasan sebenarnya. Karena akhirnya suami tidak mau istrinya menggunakan metode KB gitu ya, hanya untuk kesenangan dia sendiri, tetapi akhirnya yang menderita akhirnya harus istrinya sendiri. Padahal ketika anaknya sudah banyak pun suami juga tidak bisa menghidupi. Nah, gitu jadi kan? kita bagaimana dong untuk mengetahui atau mengenali bahwa ini sudah termasuk dalam kekerasan domestik sebenarnya? Itulah yang seharusnya menjadi PR dari pendidikan nilai di Indonesia, di mana kita harus tahu bahwa perempuan itu punya hak ya. Dan kekerasan pendidikan itu harus disampaikan juga tidak hanya kepada anak perempuan supaya mereka tahu haknya. Jangan sampai, ini yang saya perhatikan adalah budaya anak-anak perempuan itu belajar untuk surrender, belajar untuk menyerah kepada situasi dan tidak bisa melawan. Kenapa? Karena itu kodratnya kan gitu ya. Kembali lagi bahwa ada kodrat, tapi tentu saja jangan sampai melanggar hak-hak dan sampai melakukan kekerasan. Dari Mbak Lilis, seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau melihat sepakat bahwa kekerasan seksual juga bagian dari kekerasan domestik ya. Kalau kita lihat juga seperti, karena di dalam domestik pun terjadi kekerasan seksual. Meskipun banyak orang nggak sepaham bahwa di dalam domestik ada kekerasan seksual seperti tadi Mbak Sandra katakan, marital rape kayak gitu-gitu. Itu kan pasti terjadi. Tapi orang menganggap kalau ketika sudah suami istri maka tidak ada kekerasan. Dianggapnya sah-sah saja gitu kan. Nah, kami melihatnya memang salah satu hal adalah bahwa perempuan memang kemudian mendapat pendidikan yang selalu yang diagung-agungkan di perempuan adalah kewajibannya, tidak berbicara haknya. Dari kecil kan kita terbiasa perempuan itu nanti kalau sudah besar menjadi ini, harus seperti ini. Tapi kita tidak diajarkan kalau ada orang yang menyentuh badan kita, apa yang harus kita lakukan. Anak kecil itu seharusnya, kalau menurut saya ya, sekarang dengan kondisi, kalau saya melihat tahun-tahun dari mulai tahun lalu, saya melihat udah darurat lah kekerasan seksual di Indonesia. Setuju? Ya, apalagi di Jakarta gitu ya. Nah, jadi saya sih berpikir anak dari usia anak-anak, dia harus dikenalkan mana bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Anak perempuan, sementara anak laki-laki pun juga harus diajarkan untuk bisa menghormati perempuan. Itu kan masih dalam lingkup keluarga. Nah, ini kalau tidak kita hanya keluarga ya. Ini jadi di luar keluarga. Kita anggap saja misalnya hubungan pengasuh dengan anak juga mengatur, sering sekali kita dengar berita-berita mengenai kekerasan itu. Kekasih juga dalam hubungan asmara juga seperti itu. Nah, ini mengenalinya mereka juga tidak melakukan kekerasan itu jadi seperti apa sebenarnya? Jangan lupa semua
semua itu juga adalah produk dari keluarganya masing-masing kan. Jadi benar yang harus lihat bibit bobot bebet atau bibitnya itu juga benar berarti ya. Bagaimana mereka keluar dari keluarganya dengan punya nilai-nilai semacam itu. Ketika mereka menilai bahwa kekerasan itu boleh dilakukan, kan nilai itu ada nilai keluarga, nilai sosial, nilai hukum. Harusnya seseorang bisa mengetahui bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Satu, karena menyakiti. Dua, karena melanggar konvensi dunia. Dan ketiga, melanggar hukum agama, hukum negara gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa tidak hanya anak perempuan yang diajarkan tentang haknya, tetapi juga anak laki-laki perlu diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan atau setidaknya juga sampai serangan seksual pada orang lain. Tapi kalau kita lihat terkait dengan masalah yang kemarin Ade Sandra ya, kalau dengan padahal itu adalah ini. Ade Sarah. Jadi Cassandra. Jadi kalau kita lihat dari masalah Ade Sarah yang kayak, jadi masalahnya adalah mereka teman lama padahal sebelumnya. Lalu kemudian asmara itu muncul dan putus dan akhirnya mereka membenci satu sama lain. Dan akhirnya terjadi sebuah pembunuhan. Sebenarnya ada satu kasus lagi yang terjadi pada anak umur 15 tahun, kondisinya juga hampir sama, dilakukan oleh mantan pacar terhadap dia. Ya. Jadi kembali lagi bahwa untuk kasus ini sebenarnya kita pun juga harus menghargai bahwa masih dalam proses penyelidikan kepolisian ya. Kalau kita mau tahu persis apa yang terjadi kepada mereka, harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap kedua baik tersangka, pelaku maupun korban semasa hidup. Apa yang pernah dilakukan, apa yang diterima, apa yang dipikir dan lain sebagainya. Sebelum kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya apakah motif itu benar terbukti, apakah perilaku, apakah kurang pendidikan itu benar-benar terbukti. Tetapi sekali lagi adalah bahwa semua ini kan berasal dari keluarga. Bagaimana anak-anak ini tumbuh gitu ya, kemudian akhirnya memilih sebuah tindakan ya, apakah tindakan itu akhirnya menjadi tidak aman bagi dia, karena bisa saja di sekarang ini, di masa sekarang ini justru fenomena kekerasan sudah sedemikian meningkat sehingga akhirnya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan bisa menciptakan sistem keamanan sendiri. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu keluar dari rumah bersama orang yang salah pada waktu yang salah. Baik, kita harus tahan dulu ini Bu Mia. Ini kalau kita lihat memang keluarga menjadi akar dari semua solusi ini, salah satunya. Salah satu, dan belum tentu juga kata Mbak Lilis. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Mbak Lilis, tadi Anda bilang mungkin keluarga juga belum tentu akar dari permasalahan atau solusi dari ini. Tapi saya jadi balik lagi nih, sebenarnya ciri-cirinya tuh apa yang biar kita mungkin nggak bisa kenal dekat dengan keluarganya. Jadi kita tahu dengan anaknya saja gitu kan. Apakah mereka yang terlihat egois kah, tidak mau dipotong kah pada saat ngomong, atau seperti apa sebenarnya? Jadi kalau secara psikologi mungkin Mbak Cassandra ya wilayahnya saya agak nanti jadi merabanya beda. Cuma saya mau mengatakan kenapa saya bilang tidak hanya keluarga. Karena saya melihatnya justru ketika masalah, apalagi isu-isu yang sekarang terjadi, kalau nanti itu dikembalikan hanya keluarga, maka negara akan menjadi bebas. Gitu. Artinya apa? Negara kita hidup di negara hukum. Kita harusnya juga punya hukum yang bisa mengcounter itu, gitu. Tidak keluarga, gitu. Saya setuju keluarga menjadi salah satu ya, gitu. Tapi juga negara menjadi bagian dari yang harus bertanggung jawab. Saya kira sebelum ke negara adalah keluarga, masyarakat, media. Dan pemerintah. Nah, pemerintah itu kan kemudian bisa mengcounter dengan sistem yang itu di dalamnya nanti ada media, ada masyarakat di dalamnya, ada itu. Pendidikan. Karena kita lihat ya, pendidikan, kalau misalkan tadi Mbak bilang gimana cara mengenali keluarga, kalau dia dari keluarga baik-baik kayak tadi misalkan, kalau Mbak mungkin informasi dari yang kasus Ade Sarah, dia dari keluarga baik-baik misalkan, atau apa gitu misalkan gitu ya. Maka kalau saya melihatnya tidak harus dari keluarga orang belajar kan. Orang belajar kekerasan tidak harus dari keluarga. Tidak, media apalagi. Betul gitu ya. Media kita yang media sosial, media televisi, media apapun itu. Jadi tidak hanya dari keluarga saya pikir. Ketika keluarga pondasi sudah kuat, tapi ketika di luar pondasi sosial itu tidak dibangun, masih ada lingkungannya masih dan seperti pemerintah itu, atau negara tidak melihat itu sebagai salah satu media juga pembelajaran. Itu masih akan tetap tinggi angka domestic violence ini. Mbak Cassandra, jadi seperti apa jadi harus kita perhatikan ini sebagai closing statement Anda di akhir ini? Jadi bahwa memang dibutuhkan semua pihak, bukan cuma keluarga. Karena kalau tadi kan keluarga, karena saya baru ngomong yang nomor satu, keluarga. Otomatis keluarga lah yang memang paling mampu untuk mengendalikan. Ketika masyarakatnya tidak
bisa diandalkan, ya mungkin lebih baik pindah rumah lah gitu ya. Ketika medianya sudah tidak bisa dikendalikan, ya udah keluarganya kendalikan, jangan sampai nonton film-film yang ya stasiun TV tidak bisa diharapkan, ya sudah cari stasiun TV yang lain kalau perlu ya. Kemudian pemerintah, ketika pemerintah juga tidak bisa diandalkan, ya kemudian masyarakat mau bisa apa ya. Jadi sekali lagi menurut saya harusnya semua pihak, karena sekali lagi bahwa kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2013 menurut saya memang sudah menjadi darurat kekerasan seksual baik terhadap perempuan dan terhadap anak. Karena sangat banyak kasus-kasus psikologis yang saya terima, tidak hanya perempuan dan laki-laki, terutama pada anak di bawah umur, menjadi korban kekerasan seksual oleh orang-orang di sekitarnya, orang terdekat. Orang terdekat. Jadi tetap harus kenali orang-orang terdekat kita dan tetap waspada, tidak hanya dari keluarga dan lingkungan, tetapi juga semua harus berperan serta dalam menanggapi masalah ini, tentunya dalam kekerasan domestik ini. Satu hal saya ingin mengatakan juga bahwa di kita ini kan belum punya ya undang-undang khusus tentang kekerasan seksual. Jadi kalau kasus kekerasan seksual itu kan masih masuk KUHP. Ini mungkin bisa menjadi perhatian ya, karena kita kekhususan seperti itu kemudian mungkin bisa Belum membuat lagi semakin meningkatnya angka dan data-data yang terkait dengan kekerasan seksual ini. Baik, terima kasih Mbak Cassandra dan juga Mbak Lilis telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang.